Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nevidi Ramadhani Faros dengan NIM 123210167 dari kelas RE. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur statis tertentu dengan metode slope deflection. Yang pertama itu ada perpindahan displacement, merupakan variabel utama yang tak diketahui yang disebut pula sebagai derajat kebebasan, degree of freedom. Nah, jumlah degree of freedom yang dimiliki suatu struktur sering juga disebutkan sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Nah, perpindahan yang dimaksud selain lendutan dapat pula berupa sudut rotasi pada suatu titik. Selanjutnya disusun pula persamaan komutabilitas dengan mendapatkan perpindahan dari titik kumpul dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. Nah, kita itu memakai 3 metode analisis struktur berbasis displacement. Yang pertama ada slope deflection yang kita gunakan, dan yang kedua ada distribusi momen, yang ketiga ada metode matrix. Nah, ini berikut contohnya. Yang ini ada 1 dov, 3 dov, 4 dov. Nah, selanjutnya persamaan slope deflection adalah sebuah persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi slope dan lendutan deflection dengan beban yang bekerja pada struktur. Nah, perhatikan balok AB pada gambar ini yang merupakan bagian dari struktur balok menerus dengan beban sembarang sebesar Q dan memiliki kekuatan sebesar EL yang seragam. Nah, selanjutnya akan dicari hubungan antara momen ujung MAB dan MBA dengan sudut rotasi θA dan θB serta lendutan delta yang mengakibatkan penurunan pada tumpuan B. Nah, sesuai dengan perjanjian tanda yang dipakai, maka momen dan sudut rotasi bernilai positif apabila memiliki arah putar searah jarum jam. Nah, jika lendutan delta dianggap bernilai positif apabila mengakibatkan balok berputar sebesar sudut searah jarum jam. Nah, ini persamaan deflection dari real beam dan conjugate beam. Nah, berikut rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya dari uraian di atas telah diturunkan hubungan antara MAB dan MBA yang bekerja pada titik A dan titik B dengan perpindahan yang diakibatkan olehnya, yaitu θA, θB, dan delta. Pada kenyataannya, perpindahan yang terjadi baik sudut rotasi maupun lendutan pada balok yang terjadi bukan disebabkan karena momen pada titik tersebut, namun disebabkan oleh beban yang luar biasa yang bekerja pada bentang balok. Supaya beban luar tersebut dapat diakomodasikan dalam persamaan slope deflection, nah, maka beban luar tersebut harus ditransformasikan menjadi momen ekuivalen yang bekerja pada titik ujung balok. Nah, hal ini yang dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menemukan reaksi momen yang timbul pada kedua ujung balok yang dianggap memiliki tumpuan jepit. Nah, reaksi momen tersebut selanjutnya diistilahkan dengan sebutan fixed end moment (FEM). Sesuai dengan perjanjian tanda, maka nilai FEM pada ujung A adalah negatif berlawanan dengan jarum jam dan FEM ujung B adalah positif searah jarum jam. Selanjutnya kita ke contohnya. Nah, rumus dasar slope deflection batang dengan panjang L dan kekuatan lentur EL adalah MIJ sama dengan 2EL dibagi panjangnya dikali 2 θI plus θJ minus 3 delta IJ dibagi panjangnya plus MFIJ. Nah, MJI pun sama dengan rumus MIJ dengan keterangan MIJ merupakan momen ujung I akibat rotasi I dan J. θA dan θI merupakan rotasi pada ujung I dan J. θIJ yaitu adalah penurunan relatif antara ujung. Nah, MFIJ merupakan momen ujung tetap fixed end moment akibat beban luar. Nah, metode slope deflection merupakan kemudian dilanjutkan dengan menyusun persamaan kesetimbangan momen di setiap awal, misalnya sigma M sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut rotasi not dapat diperoleh dan selanjutnya semua momen reaksi dapat dihitung. Nah, contoh soalnya
kita adalah dari itu adalah struktur balok dua tumpuan jepit-jepit fix dengan panjang 8 meter dan beban rata 12 km per Newton. EL-nya dianggap konstan. Nah, berikut adalah ilustrasi balok dengan diagram beban balok fix. Nah, untuk penyelesaian slope deflection, hitung fix end moment FEM untuk balok jepit dengan beban rata, yaitu dengan rumus MFAB sama dengan minus WL pangkat 2 dibagi 12. Nah, kan karena ini minus yang MFAB. Nah, sebelumnya itu jika minus berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya berarti ini berlawanan searah jarum jam. Kita isi 12 nya itu panjang beban ratanya itu 12, panjangnya 6 per 2 dibagi dengan 12, totalnya minus 36 kN per meter. Nah, terus FBA itu plus, berarti dia itu positif searah jarum jam. Nah, ini positif searah jarum jam. W-nya kan tadi kita dapat 12 dikali dengan L-nya 6 di pangkat 2, terus habis itu dibagi 12. Nah, hasilnya sama aja tapi ini pakai plus. Nah, rumus slope deflection untuk elemen AB, karena tidak ada penurunan delta sama dengan 0, maka NAB sama dengan 2EL dikali L dibagi L dikali 2 theta A plus theta B plus MFAB. Begitupun rumus MBA. Nah, kita substitusikan jika L-nya 6, sehingga 2EL dibagi panjang. Nah, 2EL per 6 panjangnya. Terus kita coret 6 dan 2 itu. Jadi EL per 3. Kita masukin EL-nya ke rumus MAB. EL-nya itu kan EI per 3 buka kurung 2 theta A plus theta B minus 36. Nah, MBA itu plus 36. Nah, pada kesetimbangan momen disimpul, karena kedua ujung jepit rotasi sama dengan 0, maka theta A sama dengan 0, theta B sama dengan 0. Nah, maka MAB minus 36 kN meter, MBA nya plus 36 kN meter. Nah, inilah momen ujung pada balok jepit dengan UDL. Nah, selanjutnya kita reaksi tumpuan untuk balok fix dengan beban rata. RA sama dengan RB, beban rata dikali L dibagi 2. Hasilnya pun sama, 36 kN. Hasil akhirnya MAB minus 36 Newton meter, yang berarti dia itu berlawanan arah jarum jam. Nah, yang MBA ini searah jarum jam, berarti plus 36 kN meter. RA sama dengan RB sama dengan 36 kN. Nah, sekian dari saya. Jika saya ada salah dan kurangnya kata-kata, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.